Lebih dari 100 wanita calon pekerja migran Indonesia ditemukan di perusahaan jasa tenaga kerja yang diduga ilegal. Mereka ternyata sudah berbulan-bulan tinggal di lokasi penampungan. Perempuan pekerja migran Indonesia merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi dan labor trafficking. Berdasarkan data KP2MI pada bulan Januari hingga Juni 2025, menunjukkan dominasi perempuan di penempatan PMI sebanyak 69,07%, yang sebagian besar bekerja pada sektor domestik dengan perlindungan hukum yang terbatas. Kerentanan ini tercermin dalam 172 pengaduan di PMI pada bulan Juni 2025 yang didominasi dengan kasus penahanan upah, penyitaan dokumen, kerja paksa hingga kekerasan, terutama di Malaysia yang mencatat sekitar 92,9% kasus trafficking terhadap pekerja domestik perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi tenaga kerja wanita merupakan persoalan struktural yang mendesak untuk ditangani karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Melihat kembali pada urgensi yang terjadi, kami mencanangkan dua rekomendasi kebijakan yang menjadikan KP2MI dan Yayasan Dunia Viva Wanita sebagai aktor utama. KP2MI berperan sebagai lembaga dalam pencegahan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia melalui penguatan tata kelola migrasi. Peran ini dijalankan dengan memastikan kesiapan calon pekerja migran sejak pra-penempatan guna menutup celah kerentanan terhadap praktik labor trafficking. Yayasan Dunia Viva Wanita berperan sebagai organisasi berbasis komunitas yang melindungi pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan. Peran ini yang membuat Viva Wanita mampu menjangkau kelompok rentan di tingkat masyarakat dan juga fase purna penempatan yang sering tidak terjangkau oleh negara. Pertama, kami merekomendasikan adanya kebijakan legalisasi prosedur prakeberangkatan yang mengharuskan setiap calon tenaga pekerja migran untuk melakukan verifikasi transparansi mengenai sumber pembiayaan keberangkatan, hubungan dengan perekrut, legalitas penempatan, hingga kontrak kerja dengan negara tujuan. Proses akan dilakukan melalui layanan terpadu satu atap PMI di masing-masing wilayah dengan prosedur terstruktur melalui proses wawancara hingga pengecekan dokumen. Proses yang menunjukkan adanya pola perekrutan non-prosedural akan mengalami pembekuan sementara untuk melakukan pendampingan konseling dan KP2MI akan melakukan investigasi terhadap lembaga perekrut. Implementasi kebijakan akan menghasilkan dampak secara domino yang memungkinkan terdeteksinya lembaga perekrutan ilegal sebagai akar dari permasalahan. Kedua, kami merekomendasikan empowerment-based system for women migrants in Indonesia, yaitu sistem pemberdayaan bagi calon pekerja migran perempuan yang dikembangkan oleh Viva Wanita berkolaborasi dengan KP2MI sebagai upaya penguatan perlindungan sejak tahap pra-keberangkatan. Program ini dikembangkan melalui jejaring komunitas dan kemitraan kelembagaan, dengan Viva Wanita berperan sebagai pusat kurikulum, advokasi, dan pelatihan inti. Pelaksanaannya dilakukan melalui skema Training of Trainer yang melibatkan komunitas dan organisasi perempuan lokal sebagai penghubung langsung dengan calon pekerja migran di daerah kantong migrasi. Lebih dari sekedar edukasi, rekomendasi kebijakan ini menjadi fondasi perlindungan preventif yang berbasis komunitas yang menekankan pada kerentanan pekerja migran perempuan, mendorong migrasi yang aman dan juga bermartabat, serta memperkuat tata kelola perlindungan negara yang inklusif dan juga berbasis hak asasi manusia. Yayasan Dunia Wanita makan taichan disponsori Saib. Iya, terima kasih Saib. Emangnya berapa wes segini? 30.000. Jujur aku jadi pengen deh. Tapi kalau